Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda siang ini? Semoga di siang ini bisa menjadikan warna tersendiri bagi Anda dan keluarga gitu. Kenapa? Karena hari ini kita ketemu lagi di suasana weekend, di mana weekend ini tentu ada quality time barengan keluarga ya, atau bahkan ada yang sedang menikmati libur sekolah karena 5 hari sekolah sudah diberlakukan meskipun baru uji coba di Magelang ya kan. Tapi juga bisa membuat suasana di akhir pekan akan menjadi lebih nyaman lagi ya kan. Nah oke. Yang jelas di hari ini saya Dimas Saputra hadir kepada untuk Anda untuk edisi Sabtu 3 Agustus 2024 di Dialog UMKM, di mana kali ini kita akan diskusi yang baik-baik saja, yang memotivasi dan juga yang pasti-pasti saja keluarga Fas ya. Ya, karena dialog ini kita akan hadirkan untuk Anda sampai kelar nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama dengan Lembu Wikarta, Oso Production dan juga IKM. Jadi mana kali ini kita akan angkat tema yang cukup menarik ini keluarga Fas. Temanya adalah meraup untung dari boneka. Ya, memang industri atau kerajinan boneka ini keluarga Fas jarang sekali kalau kita temui di Magelang dan sekitarnya, yang dimana tentu ini akan kita kulas bersama seorang pengrajin asal Magelang, owner Kasita Boneka. Nah, seperti apa keluarga Fas? Kali ini kita juga sudah kehadiran narasumber di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu ada Gus Maman. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Gus? Sehat Mas Dimas. Sehat, Dan alhamdulillah. seperti biasanya hari-hari ini cuaca kalau di luar itu panas, kalau di dalam itu agak dingin. Oh iya, betul. Kita ambil segernya. Segernya aja ya Iya. kan. Yang penting happy ya Gus ya. Alhamdulillah Mas Dimas. Mas Sibuk- Dimas juga ya? Iya, saya juga merasakan kering ya, Iya. kantong maksudnya. Tapi happy ya di dalam hati. Ya kan? Alhamdulillah, riang gembira. Yang gembira. Ketemu Gus Maman dan juga para Amin. pelaku UMKM kita ya Gus ya. Rasanya baru kemarin, 1 minggu kemarin kita ketemu sama teman yang UMKM Es teh jumbo. es teh seger. Wah, es teh es teh seger. desa. Es teh desa ya. Iya. Nah. Ternyata udah ketemu Sabtu lagi. Sudah Cepat satu sekali lagi. Mas Dimas. Cepat banget ya. Iya. Ya, Gus Maman, kalau kita melihat akhir hari ini kan banyak sekali event menyambut Agustus ya Gus ya. Iya. Ya, dari Kota Magelang ya, tetangga Iya. kita sendiri juga mengadakan sebuah event. Bahkan dalam waktu dekat ini di Rindam juga ada event juga. Nah, Betul. geliat-geliat ini tentu akan menjadikan ajang tersendiri bagi pelaku UMKM kita untuk menjajakan produknya gitu Gus. Betul, betul Mas. Jadi event kegiatan yang berkaitan dengan momentum hari-hari tertentu itu bagian dari khazanah atau tradisi kita yang bisa kita manfaatkan sebagai ajang untuk usaha, Iya. untuk promo, untuk marketingan, dan tentu itu akan menggairahkan para pengusaha karena di situ ada kesempatan kita untuk menjajakan dagangannya, Iya. untuk memasarkan dagangannya. Setidaknya kita punya ajang untuk mempromosikan Mas. Betul. Karena ketika event itu diadakan banyak orang hadir, banyak orang yang jalan-jalan atau memang dia itu mendapat undangan dari panitia. Oke. Kira-kira gini Mas. Event itu adalah salah satu khazanah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu bulanan, tahunan, atau mungkin karena ada situasi tertentu yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat secara dadakan, Oke. atau memang itu dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang sudah biasanya melaksanakan kegiatan event itu. Misalnya kalau kita di Tegarjo itu kan ada event khataman. Oke. Itu kan setiap tahun selalu ada dan itu memang sudah rutin. Jadi ketika event khataman itu maka banyak orang datang ke Tegarjo, baik itu masyarakat sekitar atau santri atau alumni santri atau orang tua santri dalam waktu dan tempat yang sama. Ya. Ketika banyak orang datang, tentu para pengusaha bisa memanfaatkannya. Dan menurut saya harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan ya Gus ya. Eman-eman. Itu event yang setiap tahun ada. Ya. Lalu yang kedua, tadi Mas Dimas sudah menyebut Agustusan. Ya. Itu event yang setiap tahun juga ada. Ada. Dan itu lebih luas lagi karena setiap desa Mengadakan, menyelenggarakan. ya. Nanti kecamatan mengadakan, kabupaten juga mengadakan. Iya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan.
tentu masing-masing event itu harus kita lihat, harus kita analisis kira-kira gitu, sejauh mana tingkat keramaiannya. Ya, kalau di event tingkat desa tentu orang yang datang hanya dari desa tersebut paling banyak. Akan tapi kalau event di tingkat desa itu kan yang datang dari lintas kecamatan atau lintas desa, tentu derajat keramaiannya lebih gede kalau tingkat kabupaten. Itu menjadi bagian dari analisis yang bisa dipertimbangkan oleh para pengusaha ketika mau melakukan aksi kewirausahaannya. Lalu yang ketiga ada event yang disebut event momentuman atau event apa namanya istilahnya itu yang tidak mesti tapi itu juga mempunyai musiman gitu ya. Musiman tapi mempunyai apa itu potensi untuk menjadi memasarkan event kita yang itu tidak pernah kita duga sebelumnya. Misalnya ketika pada suatu tertentu ada mohon maaf ini ya, ada bencana misalnya, ada bencana gunung meletus itu. Gunung meletus. Kalau di Magelang gunung meletus itu kan hal yang biasa ya. Hal yang biasa, maksudnya sering, mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, 10 tahun sekali itu terjadi. Tapi mohon maaf, ini bagi pengusaha kalau yang peka, itu bisa juga kita manfaatkan bidang pengusaha. Ada peluang. Tentu harus mempertimbangkan efek-efek dan juga sisi-sisi sosialnya. Betul. Karena tidak semua hal ketika ada event bencana itu harus dibisniskan. Tapi jika memang di situ ada peluang bisnis, mengapa tidak? Jadi gini Mas, saya pernah ingat ada sebuah jembatan yang menghubungkan antar kecamatan di sebuah kota di Jawa Barat. Karena kebanjiran, maka jembatan tersebut roboh. Jembatan itu sangat signifikan karena itu menghubungkan antar kecamatan dan tiap hari pasti dilewati oleh masyarakat yang mau beraktivitas, terutama mau ke sekolah, mau ke pasar, dan juga mau aktivitas lain. Suatu hari jembatan itu roboh karena banjir. Dan alhamdulillah robohnya itu malam sehingga tidak ada korban jiwa. Dan juga jembatan itu memang sudah lama, sudah tua. Lapuk gitu ya. Sudah lapuk. Nah, jembatan itu kira-kira 30-an meter ya. Cukup cukup panjang sehingga ketika pemerintah itu mau mengadakan dalam waktu singkat tentu kerepotan. Ini kejadian sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, suatu hari 3 hari kemudian ada pengusaha yang menawarkan. Tapi kompensasinya pengusaha itu mau mengutip kalau mobil itu Rp500, kalau motor itu Rp200, dan kalau jiwa atau orang jalan kaki itu Rp100 waktu itu ya. Dan karena pemerintah itu tidak bisa mengadakan dalam waktu cepat, karena kalau pemerintah itu harus ada prosesnya, ada penganggaran, dan mungkin anggaran darurat bencana waktu itu belum ada. Akhirnya mengiyakan. Nah, ini kan peluang bagi pengusaha. Meskipun pemerintah harus membatasi bahwa jembatan ini boleh diadakan oleh pengusaha itu dan boleh mengutip warga yang yang melintas dibatasi 100 hari. Hanya 100 hari saja? Hanya 100 hari. Tapi kalau pengusaha itu ternyata setelah dihitung-hitung menguntungkan atau BEP, mengapa tidak? Dan kejadian. Dan kejadian. Gini Mas, misalnya satu hari aja. Satu hari yang melintas ada 1.000 orang. Kali katakanlah 100.000, kan udah 100.000. Tentu itu analisisnya udah panjang ya. 100.000 kalau ternyata pengadaan jembatan itu kurang dari kurang dari 10 juta waktu itu misalnya, kan juga tetap tetap masuk. Apalagi pasti ada hari-hari tertentu yang rame. Maksudnya orang yang melintas itu lebih banyak daripada hari biasa. Gitu Gus Maman. Saya kira itu beberapa event yang berpotensi untuk
Ada peluang, ikut mengembang biakkan kewirausahaan di sekitar kita. Ya. Contoh yang paling aktual hari ini akan kita bahas, Mbak Husna. Nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut. Oke. Mbak Husna ini kan jualan boneka. Boneka itu kalau hariannya itu mungkin nggak banyak, tapi kalau wisuda bisa banyak. Nanti tanya lebih lanjut. Oke, Gus Maman kita stop dulu aja karena prolog kita terlalu panjang ternyata. Baik, terima kasih Gus Maman atas prolognya di siang kali ini ya. Keluarga Fas, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 081578709664 untuk bisa diskusi, sharing atau bahkan sekedar tanya bersama narasumber kita. Nah, siapakah narasumber kita kali ini? Ada Mbak Siti Jamilatul Husna, owner dari Kasita Boneka. Assalamualaikum Mbak Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dimas. Iya, Mic-nya bisa menganankan dulu ya. Oh enggak, kiri berarti saya salah. Iya. Oke. Iya, oke. Sehat Mbak Husna? Alhamdulillah sehat, tapi agak batuk dikit. Oh kenapa batuk? Konser ya? Sehari-harinya ngajar di TK juga. Oh iya, ngajar di TK. Iya, jadi kepake terus ya, pita suaranya. Sama dong, kita juga kepake terus ya, Pak. Beda lini aja ya, Mas ya. Iya, maksudnya gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah lancar. Keluarga juga? Anak-anak TK juga sehat semua? Anak didik ya? Ini ada apa ini? Ya, saking semangatnya bersama Mbak Husna ini ya. Oke, ada sedikit trouble ya keluarga Fas ya. Kita akan coba cek lagi. Sembari kita ngobrol nih Mbak Husna, sudah berapa lama sih Mbak Husna untuk menggeluti kerajaan boneka ini? Oke, kalau menekuni Kasita Boneka ini alhamdulillah udah dari 2018 ya Mas ya. Itu waktu itu saya resign dari pekerjaan sebelumnya di P3MD, waktu itu operator komputer, karena ternyata kalau sama dunia perkantoran tuh saya kayak agak buntu gitu. Lebih nyaman dengan dunia wirausaha. Akhirnya saya benar-benar full menekuni usaha ini. Begitu. Ya, tapi nama awalnya bukan Kasita, Mas. Apa sih namanya? Pertama itu @boneka wisuda Magelang. Oh gitu. Ya. Itu nama yang sudah ada di media sosial. Jadi akun IG saya tuh @boneka wisuda Magelang. Itu ada sejarahnya sendiri sih. Waktu itu kan saya belajar sama Pak Awan Wiratno. Pak Nano Mas itu Nano, ya ahlinya internet marketing kita kan, mentor kami juga di pesantren entrepreneur. Beliau itu mengatakan kalau untuk agar produk kita ditemukan harus punya keyword yang memudahkan pembeli mencari produk kita. Oke. Jadi pertama akunnya itu sesuatu yang kalau misal Mas Dimas mau nyari barang, nah itu terus kan bisa ngetik Boneka Wisuda Magelang. Nah, itu udah dapet yang dekat kan. Nah, jadinya nyangkut lah di langsung nyangkut IG saya. Ketika orang mengatakan atau mencari pencariannya itu wisuda boneka Magelang itu langsung ya. Meskipun belum kenal sama saya, tapi akunnya bisa nyangkut ke bisa saya nyangkut, gitu ya. Kalau sekarang kerennya hashtagnya apa sih gitu ya? Atau yang lainnya gitu? Apanya? Hashtagnya apa sih? Hashtagnya masih yang paling ngetren sekarang buket sih malahan. Buket ya malahan. Iya, buket boneka. Nah, contohnya di sini ada keluarga Fas ya. Betul. Mbak Husna ini membawa sampel buket ya. Ini namanya buket ya, craft ya? Iya, buket. Buket ya keluarga Fas. Buke kalau pengucapan Inggrisnya buke gitu. Buke. Jadi isinya bisa snack, bisa boneka, bisa bukul bunga. Kalau sekarang buket uang dan sebagainya gitu. Betul. Nah, ini boneka ini dibikin sendiri. Iya. Oh begitu ya. Betul. Jadi memang basicnya adalah boneka, kemudian nanti dikombinasikan ya terkait dengan apa saja keinginannya gitu ya dari pemesan gitu ya. Ada yang dibikin buket, oke, kita istilahnya di custom gitu ya kan? Betul. Sesuai dengan requestan dari konsumen gitu. Jadi malah pemesanan dari konsumen itu yang membuat produk saya itu makin beragam gitu Mas. Jadinya tadinya cuma sekian varian gitu kan, tapi Mbak bisa bikinin yang ini, mereka malah ngasih referensi, kasih masukan, akhirnya itu yang memperbanyak varian yang bisa saya tawarkan gitu. Tapi ya saya harus sanggup dengan produk-produk baru, harus selalu update gitu. Nah, best sellernya apa nih selama Mbak Husna ini menekuni boneka ini? Sebagaimana yang disampaikan Kang Maman tadi, saya nyebutnya beda ini Kang Maman karena senior saya ini di organisasi. Kalau best sellernya itu Mas yang pelakat itu, yang pakai Wisuda. Pakai packingnya pakai kotak Mika begitu. Mika gini. Karena konsumennya itu lebih banyak sekolah-sekolah. Dan saya juga memanfaatkan jaringan saya sebagai guru TK ya. Betul. Jadinya puncaknya itu salah satunya di bulan Juni, bulan Mei itu terutama sangat
besar karena di kelompok bermain, TK, SD itu banyak pesan dan dari sekolahnya. Jadi momen graduation ya. betul. Jadi kan tinggal kalikan aja Mas muridnya ada berapa gitu kan. Jadi itu alhamdulillah sangat prospeknya luar biasa. Prospeknya luar biasa betul, ya. betul. Oke. Jadi keluarga Fest kalau Anda selama ini mencari yang namanya boneka-boneka dalam bentuk buket ya atau bentuk untuk kenang-kenangan ya. Ini bisa hubungi Mbak Husna atau tepatnya Kasita Boneka. Nah, kalau di media sosial ini adalah namanya yang paling utama di @sijamusna. Sebenarnya ada @kasita tapi masih kurang saya kelola rutin kalau itu. Jadi malah yang di @boneka wisuda Magelang itu Mas yang lebih banyak. Boneka wisuda Magelang ini yang paling banyak gitu ya. Karena itu memang saya buat di kalau jenengan cari di Google itu udah halaman pertama. Oh gitu. Iya, bisa dicoba insyaallah. Luar biasa. Ini adalah kecermatan kita untuk mencari keyword ya. Betul. Segera ditemukan oleh para user kita gitu. Betul. Nah, Mbak Husna, kalau tadi kan awalnya memang basically-nya seorang guru ya, pengajar gitu ya. Kenapa sih kok bisa ada ide aku pengen bikin boneka? Kalau sebenarnya gaung wirausaha itu kan belum lama ya Mas ya. Di mana-mana menggaungkan kewirausahaan, entrepreneurship gitu kan. Saya cenderung justru sebenarnya agak lama. Dari setelah lulus SMA itu saya sudah tertarik dengan dunia wirausaha dan itu pas mulai boomingnya dunia internet. Masih zaman warnet karena saya kalau internet harus pakai ke warnet gitu pada masa itu ya 2009 2010. Nah, itu saya bergabung di grup Facebook, ada grup Farnel. Nah, itu banyak tutorial-tutorial. Pada masa itu konten kreator yang berbahasa Indonesia kan masih sedikit. Nah, jadi kalau saya cari tutorial itu berbahasa Inggris dan Jepang yang paling banyaknya. Lama-kelamaan dunia blog dan sebagainya saya belajar otodidak. Kemudian di dunia perkuliahan saya akhirnya muncullah ide itu. Kayaknya kok dia wisuda gitu-gitu doang. Itu yang plakat itu loh Mas, yang kayak marmer atau apa itu. Ya itu kan bagi saya tuh kayak kayak terlalu kaku gitu. Saya tuh kan suka yang unyu-unyu gitu kan. Nah, kayaknya kalau ada kita menghadirkan produk yang seperti itu dari saya cewek gitu kan, itu kayaknya kalau lebih seneng gitu lah kan, bisa lebih untuk dikreasikan. Dan lebih girly gitu ya. Iya. Maksudnya gitu. Tapi lucunya kan Mas, lucunya itu konsumen saya lebih banyak cowok. Oh gitu ya? Iya. Aduh, cowok yang mana nih yang suka boneka ya? Kan buat ngadu pasangannya. Iya, jadi saya bisa menerima. Betul. Saya kira kalau sebelah Anda itu suka boneka juga. Oh, monggo. Gimana Mas Adi? Oh gitu ya. Oke. Kemudian akhirnya konsumen awal saya itu teman-teman kuliah saya. Saya kuliah di Universitas Tidar. Setelah itu baru setelah itu juga mulai ada mata kuliah kewirausahaan. Itu udah saya semester 5 sekitar semester 5. Terus waktu itu ada ini Pak Dahlan Iskan ke kampus saya kan. Mobil listrik dong. Pada masa itu iya kayaknya. Pokoknya sempat mau ada nyapres lah pada masa itu ya, pada masa itu. Itu beliau itu materinya juga tentang kewirausahaan karena beliau juga punya beberapa perusahaan kan. Nah, itu pertanyaan menarik, saya ingat banget pada masa itu. Mulai usia berapa seorang anak itu dikenalkan dengan wirausaha? Nah, akhirnya yang maju itu 7 mahasiswa waktu itu. Salah satunya Mbak Husna. Iya, saya yang terakhir maju. Nah, semua itu jawabannya angka, Mas. Nah, misalnya usia 12 tahun, usia 15 tahun, usia berapa gitu, semua angka. Saya beda sendiri jawabannya waktu itu ya. Mulai ketika anak ini tahu konsep uang, bisa mulai kita kenalkan dengan dunia usaha gitu. Sama Pak Dan gini kan, gitu sampai apa? Gitu ya. Ditonyol gitu. Iya, berdasarkan jawabannya beda sendiri gitu. Akhirnya ternyata itu setelah selesai dikasih 1 juta masing-masing. Masya Allah. Masing-masing ya. Harusnya Mbak Husna 2 juta dong. Harusnya ya. Kan beda sendiri. Komplainnya sekarang udah telat berapa tahun ini Mas? gitu ya. Okay. Itu salah satu perjalanan dari Mbak Husna ya. Betul. Saya juga penasaran nih. Dari mana Mbak Husna itu belajar dari membuat sketnya, kemudian kulakan dari kain-kainnya ini di mana cara menyesuaikan ini kain bagus, ini kain yang bagus tapi murah gitu, tapi nggak murah itu dari mana itu belajarnya? Seperti yang saya sampaikan tadi kan pertama di grup Facebook kan, sama saya tuh suka dengan dunia blog dan sebagainya, akhirnya nyangkutlah di website luar negeri. Kebetulan jurusan saya tuh FKIP bahasa Inggris, jadi saya tuh nyari itu, memang kayak
Relate banget, relate bener untuk menggunakan ilmu saya gitu. Oke, luar biasa. Sekaligus melatih kemampuan reading saya, tapi juga ada nyari ilmu untuk ini. Karena kalau kita minat dengan sesuatu, energi kita untuk kan bahasa asing tuh susah ya Mas ya. Tapi kan kita suka. Saya tuh pengen tahu tentang ini, dan itu energi saya untuk belajar gitu. Akhirnya nyangkutlah di ada namanya howjoyful.com. Itu dari orang Amerika Serikat. Kemudian ada Mbak Colinite.com, itu kasih tutorial tuh apa ya, pattern namanya kan, pola. Itu bonekanya 3D. Jadi saya print out, kemudian saya jiplak ke kain. Nah, kalau kainnya itu namanya velboa, Mas. Nah, kan saya masih kuliah ya pas merintis tadi. Benar-benar saya tuh menyisihkan dari uang saku saya. Dan di waktu itu kan Hosana yang di Jalan Ikhlas tuh masih buka. Nah, itu ada namanya ristan itu Mas, perca. Kain perca. Iya, perca itu karena mampunya beli segitu. Beli yang kain kecil-kecil itu 1/4 meter lah atau berapa. Tapi saya kreasikan. Bahkan saya belum bisa jahit mesin pada masa itu. Masih tangan gitu. Masih tangan, benar-benar jadi effort banget. Dan itu di sela-sela kegiatan kuliah. Tapi juga ada yang kecil-kecil gitu kan. Nah, tapi berkembang semakin hari. Akhirnya belum lama ini saya terus di BLK. Jadi sekian tahun. Jadi selama ini untuk mempercepatnya tuh saya bikin pola, tapi yang jahitin kakak ipar. Jadi biar pengennya kan menggerakkan sekitar gitu kan, biar ada peluangnya makin dirasakan orang di sekitar saya gitu. Akhirnya untuk mempercepat lagi, akhirnya baru belajar jahit mesin itu di BLK Tempuran. Itu depan kan ya, depan saya, depan SW juga. Itu saya belajar sama Pak Galih, instruktur menjahit. Akhirnya setelah itu bisa lebih cepat produksinya gitu. Gitu ya. Betul. Oke, bagusnya kita tahan dulu ya, karena semakin asik gitu nanti kita akan kaji lagi. Nah, saya juga akan geser dulu ke Mas Ozi yang sudah datang di studio Fast FM. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ozi, terima kasih ya sudah menghadirkan Mbak Siti Jamilatul Husna dari Kak Sita Boneka. Ini sangat beda sekali dari beberapa tamu-tamu kita yang hadirkan gitu. Nah, kali ini kenapa sih dipilih boneka untuk kali ini? Karena by momen juga ya. Kebetulan harusnya saya kenal beliau itu sebelum graduation, tapi karena kenalnya beliau lewat teman saya di UMKM juga, beliau di-invite dari teman saya, makanya terus kita tindak lanjuti. Karena sebelumnya kan kita konsen di Mamin ya, makanan dan minuman, makanya terus sekarang kita akan bermigrasi ke beberapa kreasi, bahkan craft mungkin, kita ya. Craft. Jadi nanti akan kita kasih warna baru untuk di bulan Agustus, bahwa kegiatan dialog UMKM kita akan lebih banyak di craft, kemudian yang sejenisnya seperti itu, Kak. Ya, begitu ya. Oke, Mas Ozi, kita akan kembali lagi ya setelah jeda berikut ini. Nah, ini berhubung Mbak Usna ini kan fasih banget kan di bidang bahasa Wayang Words gitu ya kan. Gitu. Coba dong disampaikan kepada pendengar, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Oke, see you after the apa Mas? Iklan ya. Advertisement. Oke. Kepikiran kalau tembak langsung kok jadi ngeblank ya, maaf ya Mas. Iya, oke, gak apa-apa. Oke, we will back again from this advertising. Kita masih di dialog MKM Magelang, keluarga Fas ya, hasil kerjasama dari 90.1 Fas FM, disupport juga dari Lembo Wikarta, Ols Production dan rekan-rekan IKM Magelang ya. Kali ini bersama dengan Mbak Siti Jamilatul Husna, owner dari Kak Sita Boneka, dengan tema meraup untung dari boneka. Saya akan ke Mbak Husna lagi. Mbak Husna, kalau tadi disampaikan kan perjalanannya cukup menarik banget ya, dari lulus sekolah, kemudian kuliah, ternyata ini juga sudah coba nyambi-nyambi meskipun dengan kain-kain flanel, bikin mungkin awalnya dari bandel kunci dulu yang kecil, beras-beras kecil, beras kecil, kemudian berkembang gitu. Nah, siapa sih support system di keluarga itu ya? Itu kebetulan beliaunya juga ada di sini, di belakang saya tuh ya. Ada suami saya terutama kan, Mas Muadib Tamami. Tanpa beliau saya nggak nyampe sini karena retaileri nganter ya. Sama anak saya sendiri namanya Aulia. Nah, nama Kasita itu Mas, usulan anak saya itu. Oh gitu. Dan itu kan ada gambar mukanya di logonya ini. Ini kan ada logonya toh. Nah, itu muka anak saya itu. Oh gitu. Ada itu jadi saya itu kan termasuk cukup rajin ikut pelatihan-pelatihan.
pelatihan digital marketing, pelatihan kemasan dan sebagainya. Suatu hari lolos program Kemenparekraf. Oh gitu. Akhirnya saya dikasih desainer sama dibantu dosen pembimbing, itu dia mahasiswa desain gitu. Kita rancang desain kemasan dan logo buat produk saya. Sebenarnya saya bawa dus juga tapi nggak di sini. Itu kita kan tektokan gitu kan sama Mbak Alvita namanya, desainer saya. Gimana mau namanya dan sebagainya. Nah kan sebelum kita bikin desain itu ada dikasih materi dari pakar-pakar branding gitu. Mbak, kalau bonekamu sudah Magelang itu bukan merek, Mbak, itu kata kunci gitu ya, menyebutkan produk. Jadi disuruh ada mereknya gitu kan. Terus kalau kan saya kepikiran nama anak saya. Nah itu saya kalau nama ada pertimbangan sekian-sekian. Akhirnya dipilihlah yang berfilosofi dan sebagainya. Nah, Kasita itu kado spesial untuk orang tercinta sebenarnya, singkatan gitu. Terus kalau ide mukanya itu dari desainer saya yang usul, karena anak saya tuh yang ngasih nama dan kayak banyak berperan juga di kado. Jadi alhamdulillah itu anaknya tuh bisa diajak kerjasama. Bahkan kalau pelatihan tuh kadang ikut sama saya. Oh gitu. Iya, dari bayi itu sering ikut. Termasuk yang nggak rewel dan sebagainya gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya tuh kan termasuk dapat binaan dari Disperinaker Magelang dan juga di Sdakop. Sangat terbantu sekali, terutama terhubung dengan teman-teman seperti kok bisa sama Mas Ozi kenal tuh jaringannya lewat Mbak Nafis. Itu kan teman-teman sama UMKM juga dan juga dari organisasi. Nah, kalau sama Mas Kang Maman itu malah di organisasi PMI gitu kan. Jadi dari kumpulan jaringan itu alhamdulillah yang meluaskan konsumen saya dan juga jaringan pasar saya gitu, Mas. Gitu ya. Wah, luar biasa sekali ini ya. Jadi keluarga ini salah satu kunci juga suksesnya. Betul banget, kalau saya banget. Tapi ngomong-ngomong sampai dengan tahun ini ya, tahun 2024, ini sudah ada berapa produk sih yang terjual gitu? Kalau angkanya gimana ya, Mas? Karena memang kalau di saya itu benar-benar ada bulan yang sangat tinggi banget dan ada yang agak slow gitu. Kalau hari ini sebenarnya saya tadi pagi aja ngantor-ngantor produk alhamdulillahnya. Dan yang tadi puncak kan Mei Juni. Kalau berapa ya, itu udah ribuan piece ya. Kalau yang seperti itu ya Mas ya, yang ukuran 15 cm dan yang buat buket, buat plakat itu udah ribuan piece alhamdulillah. Gitu ya. Spill dong untuk harganya gitu. Keluarga Fas kan ingin tahu ini. Kalau yang buket gitu berharga berapa ini? Kalau buket kisarannya ya. Iya, start berapa gitu. Kalau yang itu yang di 45.000 Kak. Kemudian ada juga karena memang benar-benar berdasar customernya request gimana gitu kan. Jadi pernah ada itu Mbak bikinin buket uang 50 lembar 10 ribuan atau pecahan yang lain. Nah itu totalannya berapa kan tergantung dijumlahkan nominalnya. Kalau yang ini 30-an gitu Mas. Yang 15 cm. Iya, yang ada kemasan akril mikanya gitu. Nah, itu biasanya buat sekolah gitu, buat anak-anak TK. Ini berapa ini? 30 30 aja. Jadi yang mirip Ozi ini 30-an. Masa kayak beruang dong. Nah, kalau di bawahnya tuh ada ini Mas, buat fotonya anak sebenarnya, yang bawahnya itu. Kalau ini kan dikasih logo Kasita. Iya. Ini nanti bisa dikasih foto anak nama sama sekolah. Betul sama ucapan ya, tergantung request dari gurunya gitu. Begitu. Betul. Oke. Bagus lah. Kalau di beberapa kuliahan gitu kampus itu kan banyak yang beberapa seperti craft gini ya. Kemudian kalau untuk SD, TK itu kan ada segmen sendiri-sendiri. Betul. Ya, paling banyak untuk TK, SD. Terakhir tuh nganter ke Sabita Kolbu PCNU itu. Ya seperti ini dan juga buket ya. Paling banyak di buket boneka Mas, yang paling banyak. Paling banyak ya. Banyak. Kemudian ya yang kayak gini bener karena termasuknya biar seragam dan dipegangnya gampang sama anak kecil, ternyata itu ngaruh. Jadi sebenarnya saya itu tadinya bonekanya gede-gede. Besar-besar gitu. Ya, dan kenapa bisa sekarang kecil? Itu masukan konsumen juga. Malahan. Jadi kalau boneka gede kan harganya misal jadinya totalnya 60.000 per piece gitu kan. Terus dari sananya, Mbak kalau segitu tuh ini ketinggian bagi kami. Solusinya gimana? Akhirnya kita R&D kan. Kemudian gimana kalau size-nya kita buat yang ada pilihan yang ukuran sekian kayak gitu kan. Ternyata malah meledak. Jadi konsumen saya sekarang malah sesama pembuat buket Mas. Jadi nggak sekedar bisnis ke customer ya konsumen gitu, tapi juga B2B sama teman-teman yang membuat craft, sebutannya crafter gitu.
itu beli bonekanya di saya. Gitu. Dan bisa dikasih kostum macam-macam, kostum tentara, dokter, polisi, itu sering banget. Nah, saya juga penasaran ini, Bang Husna, kan sesama crafter. Ini kenapa tidak bisa timbul suatu persaingan gitu? Justru ini saling menguatkan dan juga menjadi salah satu link yang luar biasa nih, Bang Husna. Oke. Kalau saya tuh, bagi saya era sekarang tuh nggak era kompetisi, era kolaborasi. Iya, betul. Jadinya kan sama UMKM tadi, saya punya jaringan sama teman pelatihan dan juga sama Mbak Nafis juga. Itu malah kita collab, misalnya hampers gitu, Mas. Yeah. Kita nggak saingan penjualan sama mereka, malah kalau parcel itu kan bisa sekian piece barang gitu kan. Misal teman saya namanya Mbak Puji, Yusimi di Secang kayaknya. Itu dia beli boneka saya untuk menghias keseluruhan dari parcel dia. Parcelnya kue kering gitu. Jadi teman saya juga ada yang bikin pernak-pernik, apa itu manik-manik, itu dikombinasikan bisa kita rangkai. Jadi malah bareng-bareng, maju bareng-bareng, betul. Luar biasa. Ya, ini inspirasi juga ya sebenarnya. Saya itu sebenarnya kalau dalam hal dialog podcast itu udah biasa ya kan, sendiri udah terkenal banget ya. Tapi saya harus kolaborasi juga betul. Dengan Ozi, dengan Gus Maman juga. Ini juga saya prinsipnya kolaborasi tadi ya. Betul. Sedikit sombong lah. Oke. Kalau bisa boleh dikatakan angka berapa sih sekarang yang sudah bisa didapatkan per bulannya? Per bulannya itu bisa stabil di 6-8 itu bisa 6-8 juta. Dan itu aman untuk sekian karyawan atau berapa karyawan? Saya lepasan gitu, Mas, modelnya. Gitu, jadi ketika kalau pas puncak itu saya dibantu temen gitu yang menjahitkan. Jadi kita anterin bahan, dia terus balikin ke kita untuk dirangkai secara keseluruhan gitu. Jadi kalau benar-benar di puncak kan beda deh sama bulan-bulan biasa kan. Nah itu lebih ke tenaga lepasan gitu, dan mereka kerjakan di rumah masing-masing. Gitu. Jadi nanti ada yang mola sendiri, yang ngisi isinya kan dakron ya? Iya, dakron, betul. Ada sendiri gitu kan? Betul. Oke. Jadi seperti itu. Tapi finishingnya dari Mbak Husna? Iya, betul. SDM yang ada di sana ya? Betul. Terutama kakak ipar saya juga sih. Itu yang paling banyak bantuin jahit-jahitnya. Gitu. Oh, mantap banget ini. Terima kasih Mbak Husna. Ini menginspirasi kita semuanya bahwasanya saat ini eranya adalah kolaborasi Gus Maman. Terima kasih kolaborasinya ya di dialog UMKM kali ini. Ya tadi gedrabrus ya kalau bahasanya Gus Maman ya. Ngoyo-woro banget itu ya. Dia masih sok-sokan banget sih. Tapi memang benar kita harus kolaborasi ya Gus. Betul, ya. Iya. Jadi Mas, kalau Gus suaranya hilang Gus. Kalau ceritanya Mbak Husna tadi, kolaborasi itu kan kunci dari wirausaha atau pengusaha yang di dalamnya itu ada unsur seni. Jadi kalau saya mendefinisikan Mbak Husna ini kan pekerja seni, karena apa yang dibikin dengan boneka itu murni bukan pabrikan atau yang ada cetakannya. Di dalamnya ada talenta seni yang di dalamnya nanti bisa mengeluarkan produk yang betul-betul unik gitu loh. Jadi kalau boneka yang bahan baku tanah liat atau plastik atau metal itu kan ada cetakannya. Tinggal ceklok jadi. Tapi kalau boneka ini kan dia harus menjahit, mengukur, lalu menimbang juga. Ya, untuk dakronnya ditimbang. Lalu mengkombinasikan warna-warna kain. Oke. Lalu yang lebih unik lagi kan Mbak Husna ini kan menerima request dengan bentuk-bentuk tertentu. Kalau di dalamnya tidak ada jiwa seni, ada unsur seni, tentu ketika ada pesanan langsung dia angkat tangan, wah nggak bisa. Tapi ternyata Mbak Husna langsung oke. Jadi kewirausahaan yang di dalamnya ada unsur-unsur seni ini saya kira di Magelang itu banyak sekali talentanya dan banyak sekali potensinya yang kita bisa bersaing dengan di daerah-daerah lain. Meskipun outputnya atau produknya itu di tempat lain mungkin ada, katakanlah boneka. Faktanya kalau boneka-boneka dari Magelang itu memang banyak peminatnya. Meskipun bahannya itu dari luar atau dari luar daerah itu juga bisa memproduksi dengan model begitu. Faktanya ternyata yang ada di Semarang, di Jogja, lalu di Jakarta ternyata Bandung itu dari Magelang. Oh gitu. Bandung itu bahan bakunya. Akan tapi yang mengkreasi, yang menjahit, yang pengkombinasi warna, lalu beberapa item itu ada bordirnya Mbak Husna ya. Ada. Nah, di situ
mesin bordirnya kan bukan dari sini. Mesin bordirnya kan mungkin dari Jakarta atau mungkin dari luar negeri. Ya. Kalau soal mesin bordir itu kan siapapun bisa mengaplikasikan kan. Tapi kenapa bordir dari Magelang justru yang diterima? Artinya bahwa unsur seni dari para pekerja atau dari masyarakat di Magelang itu bisa dikompetisikan dengan daerah-daerah lain. Kalau sesama warga Magelang ya berkolaborasi. Kolaborasi tadi. Tapi kalau sudah jadi produk, kan harus berani berkompetisi dengan produk-produk serupa dari daerah lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sering sama Mas Oji itu berdiskusi bahwa kreasi seni, potensi seni atau grup-grup kesenian di Magelang itu kan bagian dari kewirausahaan yang tidak bisa kita nafikan begitu saja. Iya, Gus. Oke, bahwa ketika ada orang mengundang kelompok kesenian itu kita tidak ngasih tarif kan gitu. Iya. Tapi ketika undangan itu tiap minggu 2 kali 3 kali kan kita tidak bisa tiba-tiba menyerahkan ongkosnya kepada yang mengundang kan. Lama-lama kan itu menjadi kewirausahaan tersendiri. Yeah. Tidak tertutup kemungkinan juga boneka-boneka kreasi Mbak Usna itu akan menjadi kira-kira menjadi barometer di Indonesia kira-kira gitu ya. Amin. Coba bayangkan kalau setiap wisuda ternyata para pemesan itu pengennya boneka yang dari Magelang. Yeah. Tentu Mbak Usna tidak bisa berkolaborasi dengan 1-2 perajin. Yeah. Bisa satu puluhan. Desa mungkin ya. Iya. Satu desa diambil 10 satu Magelang bisa. Oke. Nah, lalu yang ketiga tantangannya gini Mas. Karena boneka untuk wisuda itu barang yang unik, yang di tempat lain itu belum tren. Yeah. Baru di Jogja, di Semarang, maksudnya di Jakarta itu beberapa ketika wisuda itu saya tidak melihat itu. Ya, oke. Itu bisa menjadi peluang bagi Mbak Usna dan teman-temannya untuk ekspansi dengan cara menyetok barang-barang boneka khusus untuk wisuda itu yang betul-betul memang untuk katakanlah ekspansi ke Jakarta atau ke Surabaya dan seterusnya. Gitu ya, Gus, ya. Bagus, terima kasih Gus Maman. Ya, usulan saya besok kalau ada wisuda bukan hanya seperti ini Gus ya, tapi logam mulia kita bagikan ke anak-anak gitu ya. Menarik sekali. Boneka logam mulia. Mantap banget itu ya. Harganya gitu kan. Ya, saya belum ke Mas Oji, saya ke Mbak Usna lagi. Mbak, ini sebenarnya dari boneka ini yang terpengaruh dengan kenaikan dolar dan juga kondisi-kondisi tertentu itu di bahan apanya sih, atau nggak ada masalah sebenarnya dengan bahkan dengan kondisi apapun? Kalau yang dudukan itu udah beda harga lagi Mas. Jadi tahun lalu sampai sekarang tuh perbedaan harga bahannya udah beda jauh. Ada kenaikan? Ada. Semua unsurnya pita ada semuanya. Jadi ya, ini kan edukasi juga ke pendengar ya, ke masyarakat. Jadi jangan dilihat cuman kecil kok harganya segini kan. Kita mengedukasi. Sebenarnya apa yang terpengaruh ini? Yang terutama yang seperti ini sih Mas. Yang kayak plakat gitu itu. Yang ini, gitu, ya. Dudukannya dan sebagainya itu. Kenapa ini? Misal kayak dudukannya ini mahal juga ya? Bukan mahal enggaknya, tapi kenaikannya tuh signifikan. ganti rego gitu. Udah bukan naik lagi kayak ganti rego gitu. Berubah harganya agak lumayan ya. Itu plastik atom apa ya? Plastik gitu ya. Bisakah besok diinovasikan dari bambu atau kayu itu, nggak harus plastik gini, bisa nggak? Bisa banget. Atau getuk gitu ya? Kalau teman saya biasanya pakai ini Mas, kayak dianyam kecil gitu. Gitu. Ada biasanya terus pakai kain tile. Jadi ini mah buat souvenir macam-macam kan gitu. Tapi saya juga ini kolaborasi sama itu Pak Pras Mangli Skyview. Halo Mas Pras. Semoga lagi dengerin. Teman saya di HIPSI juga itu. Iya, baru nikah. Betul. Nah itu beliau tuh collab sama saya, terus misalnya pas tahun baru itu beliau beli, kemudian kita sablon. Jadi saya juga nyablon Mas untuk bonekanya itu, jadi logonya Mangli Skyview ditaruh di sebagian dari bonekanya itu. Kemudian teman-teman UMKM juga ini lo punya logo apa? Misalnya Mbak Deji Gukis dari Candi Mulyo juga pernah collab sama saya seperti itu. Boneka juga. Jadi kan jenengan punya merchandise yang bisa ditambahi dengan kekhasan masing-masing gitu. Jadi mungkin buat souvenir tempat wisata juga bisa. Jadi peluangnya sangat. Ikonnya mereka ya. Betul, peluangnya sangat masih luas lah. Selain Mangli Skyview, di daerah wisata mana yang bekerja sama dengan Mbak Usna?
malah kirim ke jauh Mas, ke Kalimantan gitu Oke. malahan. Iya, Oke. malahan. Dengan icon mereka sendiri-sendiri Betul betul, tapi sana yang proses sih, saya polosan aja, Banjarmasin kawan gitu bisa. Terus pernah juga belum lama ini ke Jambi, tapi itu ini kan saya juga bikin selempang bordir, tadi bahas bordir juga kan. ya. Oke. Dan itu buat pondok gitu, wisuda pondok. Wisuda pondok. Betul, ya. lewat Shopee udah juga. nyasar, apa ini ya? Pondok-pondok ya? Ya, School boarding juga Betul, disasar betul. juga ya. jadi saya itu kan Oke. pernah inkubasi Telkom. Terus itu staffnya itu kan yang ngurusin saya gitu kan, maksudnya yang tektokannya. Tak pikir orangnya di Semarang, jadi bayangan saya tuh oh baik kampusnya UNES kayak gitu kan. Ya. Ternyata dia udah pulang ke Jambi, jadi saya santai sebenarnya kan kalau di Shopee kan nggak tak setting PO Mas, jadi harus yang ready. Tak pikir tuh kan kalau Semarang deket lah, maksudnya nggak lama pengirimannya. Ternyata dia tuh udah pulang mudik dan ngirimnya ke Jambi dan nggak cuma satu. Bayangan saya itu cuma buat dia sama temennya gitu. Kemudian harus tidak tidur kejar setoran jahitnya itu. Tapi kan ongkirnya ditanggung mereka ya? Pakai Shopee, pakai jadi Shopee. jadi sangat ringan, terbantu. Sangat ringan, ya. Baik, terima kasih. Berarti hadirnya e-commerce untuk saat ini cukup membantu ya? Sangat untuk penjualan. membantu, betul. Harapannya untuk e-commerce atau bahkan penjualan kedepannya apa nih Mbak Husna? Pengen menambah ini ya, volume penjualan dari isi itu kan, supaya memudahkan dari konsumen juga. Kalau Mas Dimas misal mau belanja biar nggak usah mikir ongkir kan, Iya dong. biar dapat free voucher-vouchernya juga, kemudian bisa menjangkau lebih banyak area gitu kan. Kalau sekarang ya itu meskipun namanya Kasita, tapi yang udah dikenal orang malah yang @bonekawisuda.magelang.com. Meskipun kata pakar branding tadi punya alasannya sendiri-sendiri kan. Yeah. Tapi kalau secara keyword ya itu banyak dicarinya. Saya pernah coba cek dari konsumen, nemunya gimana kayak gitu, tak tanya. Ya ngetik ini keyword ini. Nah, bener nyangkutnya tuh lebih lebih jitu yang @bonekawisuda itu. Jadi nama kita terutama maksimalkan internet marketing itu ngaruh banget. Betul. Terutama untuk memulai ya. Saya kalau mau cari boneka itu juga nggak ngetik Kasita, ngetiknya boneka gitu. Iya kan, nama jenis produknya jenis kan Mas. Nggak selalu dari mereknya kan. Nggak harus ke brandnya ya kan. Betul. Jadi saya maksimalkan hashtag dan sebagainya itu. Belajarnya di meja digitalnya Pak Nano itu. Gitu Mbak Husna, terima kasih ya. Ini dari tadi Mas Nano itu disebut berapa kali coba ya? Ya. Kita harus royalti kita ini ya. Oke. Pakai wisata.com. Oke. Sama gelang nih. Oke, Mas Ozi. Ya, Sebelum baik. ke Mas Ozi lagi, ini tadi sedikit aja kolaborasi tadi yang disampaikan oleh Mbak Husna ternyata sudah saya lakukan juga. Ketika saya tidak harus menyebut sebuah brand catering, mereka tidak mengerjakan ayam goreng fried chicken dan mereka mengambil produk dari saya. Kemudian ketika dia menjual paket dengan makanan yang ada fried chickennya, kita berkolaborasi. Saya senang banget. Dan ini dijawab juga oleh Mbak Agusna yang hal-hal seperti ini saatnya kita kolaborasi, bukan hanya berkompetisi saja gitu ya. Tapi saya juga sepakat dengan Gus Maman bahwasanya kalau di luar ya kita harus berkompetisi dong ya kan. Bagaimana cara packagingnya, sudah menarik atau belum, dan juga yang lainnya. Ini yang seperti apa Mas Haji? Baik, terima kasih. Saya jadi tergugah bahwa era kolaborasi memang dibutuhkan, apalagi di masa transisi seperti ini. Kenapa? Ketika kita itu mampu menghasilkan sesuatu, entah itu barang, entah itu karya. Ketika karya itu tidak dikolaborasikan dengan yang lain, akan menjadi sebuah nilai yang membosankan itu. Betul, aja. Mas Kita Ozi. tidak akan pernah melirik ke depan bahwa dengan adanya kolaborasi, kita akan menjadikan sebuah barang itu lebih bervariasi, atau karya kita akan lebih bervariasi. Ketika inspirasi itu didapat dari diri kita sendiri, dengan nanti kita bersondingan dengan yang lain, otomatis nanti hasilnya akan luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi dengan kekuatan kolaborasi, jejaring-jejaring mereka, ketika mereka juga membutuhkan barang yang sama, karya yang sama, akan lebih cepat menjadi pusat informasi. Kemudian ketika di luaran, ketika misalnya sebuah brand atau sebuah hasil karya, baik itu handmade maupun dari mesin, itu biasanya butuh yang namanya kompetisi. Kompetisi bukan untuk saling membunuh karakter masing-masing, tapi hanya untuk saling mengintrospeksi diri. Ya, jadi ketika produk kita kenapa sih kok nggak cepat laku di pasaran, kemudian produk beliau kok cepat laku di pasaran? Karena kita mungkin ada plus minusnya masing-masing. Di mana ketika kita itu ketemu dengan kompetitor, tugas pertama kita adalah bagaimana cara
agar produk maupun karya kita revisi dengan baik sehingga nanti ketika kita lempar di publik hasilnya luar biasa. Review yang diberikan minor dari negatif. Wah, bintangnya banyak dong ya. Iya dong. Harapannya gitu ya. Oke Mas Oji, kalau kita ngomong kolaborasi memang banyak sekali saat ini kolaborasi itu dilakukan. Seorang penyanyi pun sekarang duet atau feat gitu ya. Feat dengan siapa? Feat dengan siapa? Ini lebih menarik daripada dia bersolo karir ya. Oke. Mas Oji, ada pesan-pesan mungkin yang akan disampaikan kepada keluarga Fast karena kita sudah di limit time. Limit time ya, oke. Pokoknya di era masa transisi ini, di era masa yang lagi bergejolak ini, marilah kita bangun usaha kita dari inovasi kita sendiri. Kemudian jangan lupa terus berkolaborasi baik itu dengan newbie ataupun yang sudah pemain lama. Dan juga yang terpenting adalah sebuah kompetisi diperlukan dalam sebuah berwirausaha untuk selalu membangun produk kita atau karya kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Oji. Saya gila bilang newbie itu New Asmoro gitu. Saya kira mau bilangnya gitu ya. Beda ya. Oke, terima kasih. Saya tuh kadang-kadang sering khawatir ini Gus Maman. Ketika berkolaborasi itu kadang-kadang ada tikungan di belakang gitu ya sama teman itu. Gimana Gus menghadapinya itu? Ya, terima kasih Mas Dimas. Kolaborasi itu kan menjadi kunci ketika kita mau mengembangkan atau memajukan atau meningkatkan apa yang kita usahakan, kreasikan pada hari ini. Nah, supaya kita terhindar dari telikungan ya, telikungan sama mitra yang kita ajak kolaborasi, itu kuncinya kan yang kita kolaborasikan itu kan bagian kecil yang kita punyai. Tidak semuanya lalu kita templekkan atau kita pasangkan dengan mitra kita kan gitu. Kolaborasi misalnya Mbak Husna itu kan tidak bisa lepas berkolaborasi dengan pengusaha lain misalnya untuk urusan packagingnya, kemasannya. Tidak bisa lepas berkolaborasi dari ongkirnya atau ketika dia mengirimkan. Dia harus berkolaborasi ketika dia akan menjahitkan. Tapi pola, warna, desain Mbak Husna kan yang memegang. Dan orang lain susah untuk menirunya. Mungkin membayangkan sehingga orang lain akan memproduksi seperti yang Mbak Husna bikin itu bisa juga ya membayangkan gitu. Tapi ketika dia mengerjakan belum tentu persis. Sama-sama benar kayak gini. Coba diserahkan orang lain. Bisa jadi nanti jadinya malah meletot-meletot. Ini kan beruang yang diminta. Kalau diserahkan nggak ahlinya nanti jadi apa ya? Atau yang kedua Mas, bisa jadi lebih bagus. Kalau dia berkreasi atau berani memadukan dengan mungkin warna, mungkin bahan, mungkin situasi dengan produk bahan tertentu. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ya. Tapi ketika dia mengeluarkan produk yang lebih bagus, kolaborasi dengan Mbak Husna gini caranya. Oke, saya punya lebih bagus, berarti dia harganya harus tinggi. Harus tinggi ya. Sementara Mbak Husna tetap harus harga menengah, nggak apa-apa. Ada segmennya sendiri. Berbagi segmen. Karena tentu ketika kita ngomong wisuda, kelas atas dan kelas menengah dia mesti akan memilih boneka mana yang akan dia beli, iya kan? Nah, artinya Mas, saya kira kolaborasi itu adalah perkara yang harus kita pegangi dan harus kita yakini bahwa itu akan meningkatkan nilai yang kita kerjakan. Kalau takut tentang nanti telikung, abaikan ya. Justru kalau kita semakin takut berkolaborasi, berarti itu adalah pertanda tidak takut maju. Takut maju. Pertanda dia takut maju, tidak mau maju. Tidak mau maju. Baik, Gus Maman terima kasih. Terakhir Mbak Husna mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan. Pertama terima kasih sekali ya Mas ya. Udah dikasih kesempatan untuk sharing di sini di Magelang, bertemu dengan orang-orang inspiratif juga. Saya juga berterima kasih buat partner sih, Pesantren Entrepreneur. Walaupun saya bukan alumni resmi. Kayak yang alumni resmi itu Mas Adib, ya angkatan partner 15. Tapi saya alhamdulillah kecipratan ilmunya sama mentor-mentornya ya, Pak Adang, Pak Nano, Pak Sodik. Pak siapa itu yang Resto, Pak Har. Iya, banyak lah itu. Iya, Pak Yanto, betul. Pokoknya mentor-mentornya partner itu alhamdulillah saya malah
dapat jalur tiket langsung belajar sama beliau Risna gitu. nggak disebut Risna. Oh ya Allah Pak Zanisna, ya Allah. Marah ya. Itu terbuli tadi kita. Oke, Oke. sangat Oke. masukan dari beliau itu luar biasa. Ah. Dan ya materi pas saya ikut dari dinas itu juga pelatihan dari Kemenkop dan sebagainya itu juga karena saya rajin ngopeni jaringan gitu loh Mas. Oh, iya, Jadi oke. membuka info dan juga saya rajin share info juga. Jadi biar dari story saya itu misal orang dapat pelatihan apa bisa lebih banyak yang terjangkau karena ada juga yang mau mulai dari mana gitu loh Iya. startnya. Kalau menurut saya ikut-ikut forum belajar itu kan nanti akan muncul banyak ide gitu Iya. kan biar bisa melihat peluang. Dan juga karena sekarang dunia medsos sudah semakin deras gitu ya. Iya. Kalau kayak saya sangat harus peka sama tren. Jadinya harus selalu belajar lah, harus selalu ya. betul dan pelayanan maksimal kepada konsumen supaya mereka puas. Jadi saya tuh gak sekedar cari laku gitu, tapi mereka itu bisa terbantu kebutuhannya, Oke. juga bisa ikut satisfied dengan yang mereka butuhkan gitu kan. Iya. Ya seperti itu. Jadi Oke, kalau gitu. dikirim foto wisudanya itu paling seneng saya Mas. Paling seneng gitu. Dari Oke. konsumennya. Tuh. Terakhir 1 menit saja. Oke. Harapan dari pemerintah untuk para pelaku UMKM atau Mbak Husna juga merasakan apa sih peranan pemerintah itu? Ada kritik sedikit sebenarnya. Saya kan sering ikut di Desperenaker dan juga di Iya. Zakop. Saya pengen peluang untuk yang baru-baru itu mendapat info baru tuh biar lebih luas gitu. Jadi karena kadang-kadang misal ada info, saya pernah ikut digital marketing. Iya. Ada acara lanjutan itu tentang desain kemasan atau apa. Nah, tapi penyampaian info itu di grup yang alumni itu gitu. Padahal kan yang membutuhkan nggak cuma itu. Bahkan mungkin saya udah pernah ikut di gelombang lain. Saya pengen yang baru-baru lagi itu bisa ikut. Jadinya makin banyak warga Magelang terutamanya itu mendapatkan akses dari bantuan dari ilmu-ilmu dan pelatihan itu sehingga mereka juga bisa memajukan produknya dan usahanya gitu. Dan juga kalau yang muda-muda lihat peluang, harus peka lihat peluangnya. Harus peka lihat betul, peluang, ya. betul. Baik. Pasti banyak. Ini sangat menarik sekali karena kalau kita bahas lagi lebih panjang Mas Oji, kita waktunya sudah habis ya kan. Ya apalagi saya juga terlambat tadi ya kan. Ya jadi mohon maaf sekali untuk kebersamaannya. Keluarga Fas terima kasih. Mohon maaf. Gus Maman, Mbak Husna, Mas Oji terima kasih. Terima Terima kasih Mas kasih. Dias. Juga. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat untuk keluarga Amin, Fas. amin, Amin ya amin. rabbal alamin. Dan selalu menginspirasi, jangan lupa. Oke, keluarga Fas, kami untuk pamit terlebih dahulu dari Dialog UMKM untuk edisi Sabtu 3 Agustus 2024. Ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Sehat selalu untuk Anda, sukses di depanmu, maka jadilah kuat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.